Masyarakat sekarang merasa hilang kepercayaan kepada Polri kan. Kebetulan Pak Prabowo pada tanggal 30 kemarin itu di Rapim TNI Polri bersuara keras Pak Ahmad, mengatakan bahwa ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Semacam peringatan dan pasti berdasar sebuah catatan. Polisi itu banyak melakukan langkah-langkah yang bukan melindungi rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Bukan melindungi, tetapi menyengsarakan. Bukan mau berkorban untuk rakyat. Ya banyak. Saya katakan tidak semua ya. Nanti kita bahas kenapa itu. Kan kasus yang muncul tiap hari semuanya menyangkut perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Misalnya Polri meminta uang segini, sudah disebut namanya, tetapi juga orangnya dipanggil ke polisi, lalu kasusnya hilang, kan gitu. Itu yang begitu kan sering, kita tinggal buka file saja kan. Itu salah satu modusnya ya? Salah satu modus begitu. Yang kedua misalnya Mas, membackingi orang. Kalau itu korporasi besar, kemudian terkesan ada backing-backingan, karena ketika korporasi itu yang melakukan ya, kalau ketika korporasi yang melakukan, korporasi besar misalnya konglomerat gitu, itu biasanya mereka tidak melakukan tindakan yang adil terhadap hak-hak rakyat. Pak Prabowo ketika mengatakan ini harus memihak rakyat agar Anda tidak gagal, artinya dia punya catatan. Ini kan sudah cukup lama ya, berulang, tetapi berulangan itu dan sorotan publik itu tidak menjadi sesuatu yang bisa membuat jera oknum kalau mau dikatakan oknum, tapi terlalu muncul di dalam polisi. Ya itu problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah, oleh presiden. Kalau saya melihat bukan bagaimana, tapi mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Ya. Ini mereka ini banyak yang tersandra sebenarnya ya. Tersandra oleh deal dan kerjasama haram, ya kan? Ada suatu perkara menyangkut ini, tiba-tiba dibacking oleh polisi, tidak jalan perkaranya. Sudah dilaporkan tuh tidak jalan. Karena begitu perannya backing itu ya, peran backing itu ya. Peran backing. Itu juga masalah damai, itu sering dijual. Ya, terkadang kasus yang tidak boleh didamaikan itu diselesaikan berdasar restoratif justice secara damai. Begini. Satu tindak pidana itu di dalam hukum pidana Indonesia tidak boleh ada perdamaian. Kalau di dalam hukum perdata boleh. Pidana itu lawan orang yang melakukan tindak pidana itu negara. Sering juga yang dilakukan oleh polisi itu ya membolak-balikkan laporan dan pengaduan. Memperlama atau membolak-balik? Kadang-kala memperlama, kadang-kala mempercepat, kadang-kala membolak-balik. Kalau sudah jelas terjadi sesuatu, nggak usah nunggu laporan. Polisi itu menerima laporan kalau misalnya di suatu desa terpencil ada orang membunuh orang, polisinya nggak tahu, tapi ada satu yang tahu, lapor. Baru perlu laporan. Kalau sudah jelas ada kebakaran, ada pemagaran laut itu Pak ya. Nusron sudah bilang ini ilegal, nunggu laporan apa gitu, takut. Terkadang juga orang ngelapor ya, orang ngelapor ke polisi, lalu yang dilaporkan minta ke polisi agar tidak diproses. Lalu orang yang ngelapor ini dipanggil agar mencabut laporan. Bodoh juga. Laporan itu tidak perlu dicabut, kalau memang tidak memenuhi syarat ya hentikan saja. Beda dengan pengaduan. Kalau pengaduan boleh dicabut, kalau laporan tidak perlu dicabut. Kalau tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan, tidak memenuhi syarat jangan lalu diteror, kecuali dia sengaja membuat laporan palsu. Apakah kalau sekian banyak oknum muncul dan berbagai modus itu, lantas kita masih berhak mengatakan bahwa itu oknum, tidak ada pertanggungjawaban institusi? Bagaimana Pak? Kalau begitu nanti ini siapa yang bilang? Kalau begitu semua oknum. Oke, tentu teman-teman sudah mendengarkan penyampaian dari saudara kita, yaitu Prof. Mahfud MD, mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kapolri. Tentu survei juga mengatakan bahwasannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat turun drastis. Kita bisa lihat seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita Prof. Mahfud ini mengenai kinerja Kapolri, bahwasanya dia mengatakan
bahwa polisi ini tidak melindungi masyarakat, melainkan menyengsarakan masyarakat. Apa sih di balik kata tersebut? Tentu kita bisa lihat dengan kasus-kasus saat ini, dan tentu ketika masyarakat mengadu terhadap polisi, ketika ada kasus yang harus diselesaikan, tetapi mereka tidak menyelesaikan, melainkan mereka memodusnya. Jadi inilah tingkat kepercayaan masyarakat tidak ada lagi terhadap polisi. Kita bisa lihat bahwasannya berbagai macam isu-isu mengenai polisi dengan kasus berat juga mereka tidak bisa tangani. Bahkan mereka lebih menyelesaikan ketika masyarakat kecil melaporkan aduan terhadap kasus-kasus yang benar-benar harus ditangani kepolisian, tetapi mereka malah memodusnya. Jadi itu yang dimaksud oleh Pro Mahfud tersebut. Jadi kita tidak heran lagi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat tidak ada lagi. Dan kita bisa lihat ada beberapa mungkin teman-teman juga ketika di jalan ketika kena tilang padahal lengkap-lengkap surat-suratnya, tetapi mereka dengan meminta duit untuk tebusan. Apakah layak atau tidaknya? Nah, tidak tahu itu apakah peraturan dari Pak Presiden Republik Indonesia ya, tetapi kita bisa lihat beberapa kasus-kasus seperti kasus korupsi dan bahkan kasus-kasus pembunuhan dan kasus-kasus sebagainya. Apakah Kapolri ketika masyarakat mengadu, apakah dengan respect? Tentu tidak, teman-teman. Jadi apa yang dikatakan oleh Pro Mahfud ini bahwasannya polisi itu tidak melindungi rakyat, melainkan menyengsarakan masyarakat. Jadi ini kembali lagi kepada masyarakat dan teman-teman yang menonton, bagaimana tanggapan mengenai pernyataan atau penjelasan dari Pro Mahfud tersebut. Kepercayaan publik Kapolri turun. Kapolri minta jajaran kerja keras untuk mengembalikannya. Tentu ketika bekerja keras tetapi atasannya masih menekan untuk bawaannya, saya percaya bahwasannya ada beberapa Kapolri atau oknum-oknum yang bekerja dengan keras dengan kepeduliannya terhadap masyarakat. Tetapi mereka terhalangnya ada kepemimpinan di atasnya. Jadi tidak heran lagi adanya permainan-permainan yang menyengsarakan masyarakat. Kepala Polisi Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit, mengajak jajaran bekerja keras dan solid guna meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini disampaikan saat memimpin upacara serang terima kasih jabatan Jertem Irwansyah Polri dari Komjen Agung Budi Muryanto yang memasuki masa pensiun ke Komjen Amando Fir di Gedung Rumpan Taman Mabes Polri, Jakarta Selasa 28 Februari 2023. Tentu ini sudah cukup lama, tetapi kita juga perlu adanya informasi-informasi mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kapolri. Utamanya karena kita saat ini sedang menghadapi situasi yang tentu semua rekan-rekan tahu kita dihadapi dengan dinamika yang menurunkan tingkat kepercayaan publik. Dan saat ini tentunya kita semua harus solid, kerja sama dan kerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik, ucap Sigit dikutip di keterangan tertulis. Tetapi bagaimanapun ketika masyarakat sudah kecewa, kita bisa lihat dengan adanya permainan-permainan di sana, adanya ketika ada kasus, ketika mereka lebih nominal untuk menerima suap untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kita tidak heran lagi, misalnya masyarakat pun berhak untuk memberikan tingkat kepercayaannya terhadap kinerja Kapolri. Sigit juga memaparkan langkah konkret yang harus dilakukan oleh seluruh personel kepolisian untuk meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Namun sayangnya masyarakat lebih tidak percaya lagi terhadap kinerja dari Kapolri. Sebab menurutnya kepercayaan terhadap Polri sempat mencapai tingkat tertinggi. Ya, sulit ya teman-teman ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kapolri itu, ya kita bisa lihat bahwa kinerja Kapolri saat ini memang sangat menurun.
Beberapa di antaranya, Sigit menginstruksikan kepada seluruh personel Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik, melakukan sentuhan langsung kepada masyarakat, serta memberikan respon cepat kepada masyarakat yang membutuhkan rasa keadilan. Lebih lanjut, ekstra Kabareskrim itu menegakkan pentingnya meningkatkan kepercayaan publik menjelang pengamanan pelaksanaan pemilu umum Serentak 2024. Ya, kalau kita lihat berbagai macam adanya dinamika politik saat ini, apakah Kapolri lebih nominalkan untuk mempedulikan masyarakat? Ya susah, karena insiden-insiden yang terjadi ketika masyarakat melaporkan malah mereka mengabaikannya. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kapolri pun sangat menurun. Nah, mungkin sekian video ini teman-teman. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.